Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aulia Rahmayani dengan NIM 240111130007 dari kelas A Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai administrasi kepegawaian pendidikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh ibu dosen kita yaitu Ibu Siti Marfu'a MPD. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas materinya mengenai administrasi kepegawaian pendidikan. Nah, di sini pengertian dari administrasi kepegawaian pendidikan adalah proses pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam lembaga pendidikan agar mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan profesional. Kegiatan ini tuh mencakup ada 5, dimulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen dan penempatan pegawai, pembinaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja dan pemberian reward atau penghargaan, serta pemeliharaan kesejahteraan dan kedisiplinan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya ada pun tujuan dari administrasi kepegawaian pendidikan ini, yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia pendidikan yang kompeten, berdedikasi, dan sejahtera. Baiklah teman-teman semua, setelah tadi ada tujuannya, sekarang ada pun fungsi administrasi kepegawaian. Yaitu yang pertama perencanaan kepegawaian, yang kedua rekrutmen dan penempatan, pembinaan dan pengembangan penilaian kinerja, serta yang kelima ada kesejahteraan pegawai. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu mengenai perencanaan kepegawaian. Di perencanaan kepegawaian ini, yaitu proses menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang dibutuhkan agar kegiatan sekolah itu berjalan dengan lancar. Tujuannya supaya kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan tenaga kerja. Contohnya misalnya, sekolah menghitung kebutuhan guru baru karena ada penambahan jumlah kelas di tahun ajaran baru. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada rekrutmen dan penempatan, yang dimana di sini tuh kegiatan mencari, menyeleksi, menempatkan calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pegawai yang kompeten dan menempatkannya pada posisi yang paling tepat agar kinerjanya itu maksimal. Contoh, sekolah membuka lowongan guru matematika atau kimia, lalu menyeleksi pelamar dan menempatkannya yang terbaik sesuai dengan bidangnya. Dilanjutkan, poin yang ketiga itu ada pembinaan dan pengembangan. Nah, di sini adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan keterampilan profesionalisme guru maupun staf melalui kegiatan pelatihan, workshop, atau seminar. Tujuannya itu agar guru dan staf terus berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan dan teknologi. Contohnya, misalnya guru mengikuti pelatihan penggunaan media pembelajaran digital untuk meningkatkan kualitas mengajar. Dilanjutkan pada poin yang keempat, itu ada penilaian kinerja. Di sini adalah proses mengevaluasi hasil kerja pegawai berdasarkan tanggung jawab, disiplin, dan hasil kinerja yang dicapai. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui efektivitas kerja pegawai, memberi umpan balik, serta menemukan langkah pembinaan atau penghargaan. Contoh, misalnya kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap kinerja guru setiap semester berdasarkan absensi dan hasil belajar siswa. Dilanjutkan poin yang terakhir itu ada kesejahteraan pegawai. Nah, di sini artinya upaya lembaga dalam memberikan kompensasi, tunjangan, dan fasilitas agar pegawai itu merasa aman, nyaman, dan termotivasi dalam bekerja. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan semangat kerja loyalitas,
dan kepuasan pegawai terhadap lembaganya. Contohnya itu misalnya sekolah memberikan tunjangan kinerja atau bonus kepada guru yang berprestasi dan berdedikasi tinggi. Nah, itu tadi uraian dari fungsi-fungsi administrasi kepegawaian. Selanjutnya ada contoh penerapan administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah atau madrasah. Yang pertama itu ada perencanaan kebutuhan guru berdasarkan jumlah rombongan belajar. Di sini sekolah itu menghitung beberapa guru yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah kelas dan mata pelajaran. Yang kedua ada pembagian tugas mengajar sesuai dengan bidang keahlian dan jam pelajaran. Di sini kepala sekolah itu membagi mata pelajaran sesuai bidang keahlian masing-masing guru agar proses pembelajaran itu efektif. Yang ketiga itu adalah pembuatan jadwal piket guru dan staf tata usaha di mana guru dan staf dijadwalkan secara bergilir untuk mengawasi kebersihan, ketertiban, dan kedisiplinan di sekolah. Lalu ada pendataan dan pengarsipan data guru serta tenaga kependidikan. Di sini tuh data pribadi seperti ijazah, sertifikat dan riwayat kerja guru disimpan rapi sebagai dokumen kepegawaian sekolah. Selanjutnya ada pelaksanaan absensi guru menggunakan buku hadir atau aplikasi digital. Jadi di sini tuh setiap guru melakukan presensi harian melalui buku hadir atau sistem digital untuk memantau kehadiran. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi kinerja guru oleh kepala sekolah setiap semester. Di sini tuh kepala sekolah menilai kinerja guru berdasarkan kehadiran, kedisiplinan, dan hasil belajar siswa untuk mengetahui kualitas pengajaran. Dan ada juga pelatihan atau workshop peningkatan kompetensi guru. Di sini tuh sekolah mengadakan pelatihan agar guru bisa meningkatkan kompetensi profesional dan mengikuti perkembangan pendidikan. Ada juga pemberian penghargaan atau insentif bagi guru berprestasi. Di sini tuh guru yang berprestasi diberikan penghargaan atau reward atau bonus supaya semakin termotivasi dalam mengajar. Selanjutnya ada pengelolaan cuti, izin, dan surat tugas guru. Di sini tuh sekolah mengatur jadwal cuti dan izin guru supaya tidak mengganggu kegiatan belajar. Dan yang terakhir itu ada rapat koordinasi rutin. Nah, di sini tuh dilakukan untuk membahas pembagian tugas, evaluasi kerja, dan pembinaan guru agar komunikasi itu tetap berjalan dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke contoh penerapan administrasi kepegawaian di lembaga pendidikan non-formal itu seperti bimbel atau les private. Yang dimana ada rekrutmen tutor sesuai bidang pelajaran misalnya kimia, matematika, bahasa Inggris. Di sini tuh lembaga mencari dan menyeleksi tutor yang sesuai dengan bidang mata pelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Terus ada juga penjadwalan mengajar tutor berdasarkan jumlah siswa dan kelas. Jadwal dibuat berdasarkan waktu siswa dan tutor supaya tidak bentrok antar kelas. Selanjutnya ada sistem absensi tutor dan siswa secara online maupun manual. Di sini digunakan untuk memantau kehadiran baik secara manual maupun lewat aplikasi agar kegiatan belajar itu tetap terkontrol. Dan yang ketiga itu ada sistem yang keempat itu ada evaluasi kinerja tutor melalui hasil belajar siswa dan umpan balik orang tua. Nah, di sini kinerja tutor itu dievaluasi lewat hasil belajar siswa dan umpan balik dari orang tua atau peserta. Lalu ada juga contoh yang lain yaitu pelatihan tutor tentang metode mengajar yang menarik dan interaktif. Di sini tutor tuh diberikan pelatihan mengenai metode mengajar yang menarik agar siswa lebih semangat untuk belajar. Ada juga pemberian bonus atau komisi bagi tutor yang memiliki banyak siswa yang aktif, yaitu tutor yang berhasil meningkatkan hasil belajar siswa akan diberi bonus sebagai bentuk apresiasi. Selanjutnya ada pendataan jam mengajar, kehadiran, dan laporan kegiatan belajar. Di sini adalah semua kegiatan tutor itu dicatat untuk memudahkan pembayaran honor dan pelaporan lembaga.
Dan yang terakhir ada pemberian kontrak kerja atau surat kesepakatan mengajar. Yang dimana di sini tuh lembaga membuat perjanjian kerja agar tutor memahami hak dan kewajibannya selama mengajar. Baiklah teman-teman semua, seperti biasa sebelum kita menyimpulkan dari materi ini, ada juga keterkaitan terhadap administrasi kepegawaian ini dengan profil lulusan pendidikan kimia, yaitu yang pertama, dimulai dari perencanaan kepegawaian. Di sini lulusan pendidikan kimia itu mampu menganalisis kebutuhan tenaga pendidik, termasuk jumlah guru dan kebutuhan tenaga pendidik, termasuk kurikulum dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu ada rekrutmen dan penempatan, yang dimana lulusan pendidikan kimia akan dibekali kemampuan profesional dan etika dalam bekerja di lembaga pendidikan. Terus yang ketiga itu ada pembinaan dan pengembangan. Di sini lulusan pendidikan kimia itu dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam bidang sains dan lainnya. Dan untuk yang keempat ada penilaian kinerja. Lulusan pendidikan kimia memiliki kemampuan mengevaluasi proses dan hasil secara ilmiah maupun yang lainnya. Lalu yang kelima itu atau yang terakhir ada kesejahteraan pegawai. Di sini lulusan pendidikan kimia diharapkan memiliki kesejahteraan emosional dan profesional yang baik agar bisa bekerja dengan optimal. Nah, dari keterkaitan tadi dengan profil lulusan pendidikan kimia, kita simpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan, yaitu administrasi kepegawaian merupakan bagian penting dalam pengelolaan tenaga pendidik agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi utamanya itu meliputi perencanaan, rekrutmen, pembinaan, penilaian kinerja, dan kesejahteraan pegawai yang saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif. Dalam konteks pendidikan kimia, pemahaman terhadap administrasi kepegawaian ini sangat penting karena membantu lulusan menjadi guru yang terorganisir, reflektif, dan profesional. Dengan penguasaan aspek administrasi ini, lulusan pendidikan kimia itu tidak hanya mampu mengajar secara efektif, tetapi juga dapat berperan aktif dalam memanajemen dan pengembangan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Baiklah teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.